Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Kamis Pekan Biasa ke-21 25 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Flavia Triska Pasaribu dari Sibolga. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Dalam hidup pasti kita pernah merasakan yang namanya kecolongan, baik dalam hal sederhana maupun hal yang sangat penting. Misalnya, kita lupa membawa jas hujan saat berpergian, sehingga di tengah jalan kita kehujanan, atau lupa mengunci pintu rumah saat berpergian, sehingga pencuri dapat masuk dengan mudahnya. Jangankan lupa mengunci, saat sudah mengunci rumah pun pencuri bisa saja datang, atau ketika kita lupa membawa SIM saat sedang berkendara, sehingga saat ada razia kita justru kena tilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menasihati para murid-muridnya untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Singkat namun penuh makna. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan semenit yang akan datang tidak kita ketahui. Hidup penuh dengan misteri. Oleh sebab itu, Yesus menghendaki agar kita aman dengan menyempurnakan cara hidup dan tingkah laku kita selama berziarah di dunia ini. Sebagai seorang Kristiani, kita percaya bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah sebuah ziarah menuju tanah surgawi. Kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan kita meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kekal setelah ini.
Untuk masuk ke dalam sukacita surgawi, kita harus berjaga-jaga dan siap sedia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berjaga-jaga yang dimaksud adalah cara kita menjalani hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana peristiwa demi peristiwa terjadi dalam hidup kita. Suka maupun duka datang menghampiri kita. Disinilah perlu adanya sikap untuk berjaga-jaga yang juga akan membuat kita mampu untuk mengenali kehadiran Tuhan di dalam diri orang-orang sekitar kita dan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan ini. Dunia yang kita pijak penuh dengan godaan dan tawaran yang menggiurkan, sehingga kita pun mesti senantiasa jeli dan berjaga-jaga terhadap bahaya yang timbul darinya. Entah disadari atau tidak, banyak orang jatuh bukan karena terantuk batu yang besar, melainkan karena terpeleset kerikil-kerikil kecil yang sering kita anggap sepele. Oleh sebab itu, sangat dipentingkan sikap berjaga-jaga baik dalam perkara kecil maupun perkara besar. Berwaspadalah dalam setiap tindakan, perkataan, perbuatan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan bersikap waspada dalam setiap hal, serta memaknai berbagai peristiwa hidup kita dari kacamata iman kita, sehingga membuat iman kita semakin bertumbuh dan berbuah. Semoga renungan singkat ini semakin meneguhkan iman kita.